Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam di mana saja dapat berada para peserta kuliah mesin konversi energi ya, Departemen Teknik Mesin dan Industri Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita sudah memasuki chapter yang ke-10 dari bukunya Cengel ini. Mari kita simak pemaparan berikut ini. Jadi pada chapter yang ke-10 ini maka kita akan membahas terkait dengan siklus untuk menghasilkan power berbasis vapor ya. Jadi working fluidnya, fluida kerja yang dipakai untuk menjalankan siklus tersebut atau siklus tersebut berjalan pada sebuah fluida, working fluid dengan fase vapor ya. Ini memang bahasa Inggris agak susah menerjemahkan, tapi kita kalau sebelumnya di chapter 9 itu adalah gas cycle. Nah sekarang ini kita masuk kepada yang ke chapter 10 adalah vapor cycle atau gas ya tetap gas terjemahnya, kalau vapor ya uap. Makanya nanti kalau sistem pembangkitnya diterjemahkan biasanya pembangkit listrik tenaga uap ya. Walaupun nanti dalam terminologinya vapor ini bisa berupa steam dan lain sebagainya ya. Nah apapun itu mudah-mudahan nanti bisa difahami. Jadi kita akan belajar secara umum dan sedikit mendetail terkait dengan siklus untuk menjalankan sistem vapor ini, yaitu adalah merupakan siklus Rankine ya. Siklus Rankine baik yang nanti ideal, kemudian nanti yang actual, dan beberapa modifikasi untuk menaikkan efisiensi daripada siklus Rankine ini. Nah di mana pada chapter ini kita akan consider perhatikan, kemudian mengamati, mencermati vapor power cycle ya, di mana working fluid yang kemudian dijadikan titik analisis itu nanti bisa secara alternatif itu adalah vaporize ya, terjadi proses penguapan dan juga ada proses kondensasi di sana. Ya, sehingga nanti ada dua hal utama yang kemudian bekerja pada siklus ini adalah siklus untuk penguapan, menjadikannya fasenya itu adalah fase uap, kemudian nanti ada siklus yang mengubah dari fase uap menjadi kembali ke initial state-nya, yaitu adalah fase cair, yaitu adalah kondensasi. Nah di sini kemudian kita juga akan belajar bagaimana kita akan modifikasi siklus itu dengan reheat maupun regeneratif ya. Baik ya, dimana nanti model-model seperti ini akan kita jumpai pada beberapa pembangkit listrik ya, diantaranya adalah steam power plant. Nanti tergantung bagaimana steam itu di generate, itu adalah entah itu dengan kalau bahan bakarnya itu adalah batu bara, maka dia adalah coal plant tipikalnya. Kalau kemudian menguapkannya itu dengan menggunakan tenaga nuklir, maka dia adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian kalau dengan menggunakan natural gas dari gas alam, maka dia tipikalnya adalah natural gas plant ya, seperti itu. Nah ini adalah merupakan siklus Carnot. Sebelum kita masuk ke siklus Rankine, kita akan bicarakan dulu terkait dengan siklus Carnot yang mungkin sudah pernah kita bahas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Jadi di sini ini ada siklus Carnot itu merupakan pengantar daripada masuk ke siklus Rankine, di mana sebelumnya sudah ditemukan terlebih dahulu siklus Carnot yang dipakai untuk kemarin kita menggunakan internal combustion engine. Itu ada siklus Carnot, ada yang tipikal bensin, ada tipikal diesel. Nah di sini
kita akan mengandaikan atau kemudian memplotkan siklus Carnot itu pada TS diagram, dan itu di bawah ini kurva atau dome kubah vapor ya. Jadi ada di sini kita akan menggunakan ya Carnot cycle itu dieksekut di bawah saturation dome ya. Di bawah ya ini adalah kurva saturasi ya. Dimana ketika melewati batas kurva ini maka fase daripada fluida kita itu berubah dari cair menjadi gas atau gas menjadi cair. Nah, maka kemudian itu semuanya berada di bawahnya. Oke. Nah, berada di bawahnya itu kemudian akan kita analisis dengan 4 step, yaitu step yang pertama sampai kedua itu terjadi secara isothermal atau alatnya itu kita sebut sebagai boiler. Kemudian pada proses ekspansi secara isentropical itu terjadi pada turbin yaitu 2 ke 3. Kemudian dari 3 ke 4 itu adalah prosesnya adalah kondensasi ya, dilakukan secara isothermal, namanya adalah kondenser. Nah, kemudian dari 4 ke 1 dikembalikan itu adalah dengan proses isentropik ya, dengan mengkompresnya, dan itu disebut sebagai alatnya sebagai kompresor. Nah, kita akan bisa melihat bagaimana siklus yang ideal ini ternyata secara praktis itu tidak bisa digunakan secara praktis ya, atau kemudian kita sebutnya sebagai impracticabilities ya. Jadi ketidakpraktisan atau kemudian ketidakmungkinan dijalankan secara nyata ya. Yang pertama adalah proses dari 1 ke 2 atau 3 ke 4. Dari 1 ke 2 atau dari 3 ke 4 itu nanti melibatkan isothermal heat transfer ya. Jadi isothermal heat transfer to or from menuju atau kemudian berasal dari two phase system itu tidak terlalu susah, tetapi yang susah adalah bagaimana kemudian kita bisa mengaturnya pada ini ada limitasi maksimum temperature in the cycle. Jadi adalah di sini. Ini adalah maksimum temperaturnya ada di sini, ini temperatur maksimumnya. Nah, batasan itulah yang kemudian tidak bisa atau kemudian susah untuk dicapai, not easy to accomplish isothermally. Ini yang kemudian menyebabkan hal dari proses 1 ke 2 dan 3 ke 4 ini kemudian menjadi impractical. Demikian juga ketika dari 2 ke 3, dari proses 2 ke 3 itu adalah ekspansi secara isentropik, maka itu juga susah untuk dilakukan karena fluida itu kemudian sudah masuk ke fase 2 fase, sebagiannya sudah mulai menjadi cair, yang kemudian nanti dia akan membuat liquid droplet. Kalau itu kemudian diekspansikan pada sebuah turbin, maka akan kemudian menyebabkan adanya korosi dan lain sebagainya, sehingga efisiensi turbin kemudian turun secara drastis hingga less than 90%, kurang daripada 90%, sehingga ini juga menjadi suatu impractical. Kemudian yang ketiga, pada proses kompresi dari 1 ke 4, yang atas. Dari yang atas ini 4 ke 1 itu ada proses kompresi, itu dilakukan secara isentropik. Itu kemudian menjadi sesuatu hal yang difficult atau not easy, karena pertama itu tidak mudah mengontrol suatu proses kondensasi ya, secara precisely, dan kemudian berakhir end up dengan quality yang diinginkan sesuai di titik 1 tadi, titik mula-mula. Demikian juga yang kedua adalah it is not practical to design
suatu kompresor yang menghandle two phase. Ya, itu juga problemnya adalah seperti itu. Maka kadang untuk mengeliminasi problem 1, 2, dan 3 ini, maka kemudian dibuatlah usulan yang B ini. Tapi yang B ini pun juga siklus Carnot-nya merupakan sesuatu yang not realistic model untuk vapor cycle, yaitu kemudian menggantinya dengan menaikkan semuanya temperaturnya. Tapi kalau temperaturnya tinggi juga nanti akan repot, karena itu akan banyak hal yang kemudian secara tidak praktik itu susah dijalankan, dari proses kompresi, proses dari 1 ke 2, prosesnya itu adalah proses menaikkan energi, ya, menaikkan energi dengan menambah heat ke sana, kemudian proses ekspansi di turbinnya, kemudian proses membuang kalornya, kemudian dikompresi lagi untuk ke energi state. Itu kalau kemudian dibikin seperti ini juga tidak mungkin, sehingga kemudian setelah itu, ya, tahun-tahun berikutnya, maka siklus Carnot itu bisa dieliminasi diusulkan oleh yang bernama Rankine itu dengan adanya superheating of the steam in the boiler, dan kemudian condensing it, dikondensasikan secara komplit dengan adanya kondensor, ya. Jadi itu kemudian ditambahkan prosesnya dengan sebuah proses boiler di sini dan proses kondensasi di sini. Jadi ditambahkan, sehingga yang mula-mula itu adalah grafiknya seperti ini, maka kemudian dimodifikasi menjadi seperti di sini, ya. Jadi ini yang dimodifikasi, dan kemudian ini yang dimodifikasi. Jadi ada kemudian perjalanan di sini juga terjadi modifikasi di boiler, dan perjalanan ke sini itu di sebuah kondenser dan pump. Ya, jadi prosesnya adalah dari 1 ke 2. Ya, jadi titik 1 ini ke 2 ini itu adalah proses kompresi secara isentropik. Nah, jadi tegak lurus ke atas, itu dilakukan pada sebuah pompa, karena ya sebenarnya adalah itu proses kompresi, tapi karena fluidanya liquid, maka kemudian istilah pompa ini dipakai. Kemudian dari 2 ke 3 ini adalah proses constant pressure heat yang ditambahkan pada boiler, ya, sehingga yang fasenya berada di sini mula-mula di titik 2, akhirnya kemudian menjadi superheated di posisi yang ketiga di sini. Kemudian di 3 ke 4 ini kita melakukan proses ekspansi pada turbin, dilakukan secara isentropik, ya. Maka kemudian W itu bisa diperoleh dari sini, work-nya bisa diperoleh dari sini. Kemudian terakhir kita mengembalikan ke kondisi mula-mula, yaitu 1, dengan kita melakukannya di kondenser dengan mengeluarkan key-nya, yaitu adalah constant pressure heat rejection. Kalau di boiler heat itu di addition, ditambahkan, sementara kalau di kondenser itu heatnya dikeluarkan, di reject, ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi siklus idealnya Rankine, ya. Nah, dari diagram ini dan kemudian aplikasi skematik bayangannya ada di atasnya, kita akan kemudian bisa melakukan proses analisis secara energi yang kemudian nanti akan menghasilkan beberapa rumus-rumus praktis, ya. Seperti misalkan pada balance energi di steady flow,
maka akan ketemu equation 10 strip 1 ini. Nah, dimana delta Q ditambah dengan delta W itu sama dengan delta H. Ya. Kemudian kita breakdown lagi di proses pompa tadi di 1 ke 2 ya, di 1 ke 2, maka kemudian workingnya W-nya adalah ini delta H. Kemudian kalau dipakai terminologi lain VP, maka muncul rumus seperti ini. Kemudian ketika di 2 ke 3 itu nanti di boiler, maka Q yang dimasukkan atau ditambahkan itu sebesar H3 minus H2. Kemudian di turbin diekspansikan itu nanti akan keluar W, itu adalah H3 dikurangi H4. Ya. Kemudian terakhir ketika dikondensasikan di kondenser itu akan H4 dikurangi dengan H1. Nah, kemudian dari rumus-rumus di atas tadi kita akan bisa menghitung efisiensi Rankine secara total dan itu adalah ideal. Dan ideal di sini kemudian efisiensinya dihitung dengan menggunakan efisiensi thermal. Maka efisiensi thermal itu adalah W net yang dihasilkan dibagi dengan total Q yang diperlukan ya, atau Q in ya, sehingga nanti akan menghasilkan rumus ini, dimana nanti W net itu adalah Q in dikurangi dengan Q out atau W turbine out dikurangi dengan pompa, W pompa ya. Itu sehingga kalau kemudian rumus-rumus tadi ketika dikonversi dengan beberapa konversi satuan kadang disebut sebagai heat rate, ketika itu diekspresikan di US dengan membaginya per hour ya. Nah, jadi 1 kilowatt hour itu nanti sama dengan 3412 British Thermal Unit. Saya kira ini faktor-faktor kompresi yang perlu juga Anda perhatikan. Nah, dari siklus Rankine ideal tadi, mulai dari konsepnya berasal dari Carnot yang berusaha diperbaiki, kemudian dihitung dengan rumus-rumusnya, maka Anda akan bisa mengikuti ilustrasi contoh yang ada di 10 strip 1 ini. Ini adalah merupakan simple siklus Rankine yang ideal, ya, di mana beberapa propertiesnya atau hitungan awalnya sudah disampaikan di sini, mulai dari kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3 sampai dengan kondisi 4. Kalau digambarkan dalam diagram TS, ini kondisi 1, 2, ini 3, ini 4 ya. Jadi pressure yang konstan di boiler itu adalah 3 MPa. Kemudian di kondenser itu adalah 75 kPa ya, seperti itu. Nah, kan kemudian bisa didapatkan, diperoleh berapa efisiensi thermalnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, jadi misalkan ini. Nah, itu nanti akan dipelajari lebih lanjut, Anda lakukan secara mandiri pada proses pengerjaan tugas. Nah, berikutnya adalah dari proses yang ideal tadi ya, dari proses yang ideal maka kita kemudian mencoba ya, untuk membuatnya secara aktual. Ya, tentu saja kalau ideal kita di atas kertas mudah menghitungnya karena itu adalah merupakan siklus yang ideal. Tapi ketika nanti diimplementasikan di lapangan, di steam power plant atau apapun yang berbasis siklus Rankine ini, maka sesungguhnya di sana ada proses deviasi daripada aktualnya. Ya, jadi ada deviation of actual vapor power cycle from idealized one. Nah, ilustrasinya ada di sini jelas. Nanti prosesnya ketidak idealan itu ada tentu saja di masing-masing fase atau masing-masing proses, karena ada 4 proses itu akan terjadi. Ya, secara umum nanti akan dijelaskan di grafik yang di sini, yang A ini ya. Jadi proses 1 ke 2 itu nanti
idealnya kan ada proses reversible, tapi pada pompa itu nanti jelas di aktual itu tidak reversible, maka di sana ada proses irreversible, kemudian itu menggeser kurvanya yang tadi tegak lurus kemudian menjadi bergeser sehingga dia menjadi yang garis-garis seperti ini. Berikutnya adalah ketika di proses pemanasan boiler itu kemudian juga idealnya itu adalah pressure-nya konstan. Tapi jelas pada kondisi aktual maka di sana ada pressure drop di boiler. Sehingga kemudian tadinya itu ya grafiknya smooth ya. Misalkan ketika melewati dome itu kemudian dia adalah constant pressure, maka ternyata ada drop sehingga kemudian kurvanya turun. Nah, sehingga yang titik-titik ini adalah merupakan kondisi aktualnya. Demikian juga pada turbin ketika diekspansikan ada proses yang irreversible, maka dia akan menggeser dia ke arah sini. Dan terakhir nanti ketika kembali ke kondisi 1, maka di sana di kondenser juga ada proses pressure drop sehingga nanti akan menghasilkan ini. Nah, sehingga karena adanya pergeseran-pergeseran dari kondisi ideal itu, kita akan kemudian bisa mengidentifikasikan ya, beberapa efisiensi baru ya. Ada yang kemudian kita katakan efisiensi isentropik ya, pada pressure yang konstan atau pada temperatur yang konstan. Ini pada proses pompa, bukan. Jadi ini P ini adalah pada pompa, kemudian yang T ini adalah pada turbin. Ya, jadi efisiensi isentropik pada pompa ini adalah 10 isentropik efisiensi pada turbin itu adalah yang 10-11 ya. Nah, beberapa non idealisasi atau aktual itu diantaranya adanya fluid friction, kemudian ada heat loss, kemudian ada tadi karena friction maka kemudian ada pressure drop dan lain sebagainya, maka itu menyebabkan kondisi aktual yang ada bergeser daripada kondisi idealnya. Beberapa faktor yang kemudian juga perlu diperhatikan pada vapor power cycle ini adalah misalkan pada proses kondensasi di kondenser itu kemudian harus menghindari terjadinya kavitasi. Dimana kalau terjadi kavitasi maka itu akan menyebabkan rugi-rugi itu menjadi sangat-sangat besar sehingga itu kemudian dihindari. Demikian juga pada pompa itu juga dihindari proses-proses kavitasi ini. Demikian juga adanya kebocoran-kebocoran dan losses ya, misalkan losses pada bearing karena beberapa moving part itu juga ada bearing, ada losses di sana karena friction, itu juga perlu diperhatikan. Juga steam leak, kebocoran gas selama proses itu juga perlu diperhatikan sehingga kita akan bisa memiliki suatu suatu siklus yang aktual tetapi memiliki efisiensi yang optimum atau maksimum. Nah, kondisi aktual itu akan kita dapat pelajari pada contoh-contoh praktis yang dituangkan di example 10-12. Ini adalah actual steam power cycle yang digambarkan dengan ini grafik maupun ilustrasi yang ada di sini. Ya, sehingga Anda akan bisa mendapatkan menghitung banyak hal ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana mencari jalan keluar untuk bisa menaikkan efisiensi pada siklus Rankine. Di mana siklus Rankine ini adalah untuk vapor power cycle ya. Nah, tentu saja
nanti akan ada banyak hal dari 4 proses itu, tapi nanti kita akan berusaha menyingkatnya ya. Intinya adalah bagaimana kalau basic idenya itu adalah meningkatkan thermal efisiensi ya. Namanya thermal, maka either entah itu kemudian berusaha dinaikkan average temperature at di mana heat itu ditransfer, itu kalau di boiler itu di setinggi-tingginya, sementara kalau yang di kondenser itu adalah serendah-rendahnya. Jadi ketika heat itu ditambahkan, maka bagaimana mencari temperatur yang setinggi-tingginya, sementara ketika calor itu di reject, maka kemudian bagaimana temperatur average itu di lowerkan, di decreasekan ya, di-decreasekan. Jadi kalau yang boiler dinaikkan, yang kondenser diturunkan. Maka pertama dijelaskan di sini bagaimana lowering the condenser pressure. Jadi kemudian menurunkan pressure di saat kondensasi. Ya. Nah, maka grafik awalnya adalah dari 4 ini, maka kemudian diturunkan menjadi 4 aksen. Maka kalau sudah turun menjadi 4 aksen, maka dia akan menyentuh kurva atau dome daripada vaporization ini. Maka kemudian konsekuensinya ketika di satu jalankan satu kedua, dia akan menghasilkan proses yang seperti yang ada di sini. Sehingga di sini akan ada tambahan efisiensi seluas daerah yang tadi berhasil diturunkan, sehingga kita bisa mengambil keuntungan dari efisiensi at low pressure. Maka kemudian power plant-nya itu akan beroperasi di bawah atmospheric pressure. Nah, ini yang kemudian juga menguntungkan bagi kita, bagi proses ini ya. Berikutnya adalah ketika diekspansikan ya, maka kemudian dicari juga cara agar bisa diperoleh high temperature pada superheating of the steam. Ya, jadi ini prosesnya dari 3 ke 4. Nah, jadi ini prosesnya dirunut ke belakang ya. Jadi dari 3 ke 4 yang mula-mula adalah seperti ini. Maka kemudian T temperaturnya mula-mula adalah sekian. Nah, sekarang coba untuk dinaikkan menjadi T 3 aksen ini, sehingga ini menjadi temperaturnya di sini. Nah, dari proses itu akan kemudian menambah efisiensi sebesar ini, sebesar area itu, sehingga misalkan contohnya adalah di aplikasi lapangan itu adalah temperaturnya 620 derajat Celcius atau 1150 derajat Fahrenheit. Itu akan kemudian bisa menyebabkan efisiensinya menjadi naik ya, efisiensinya menjadi naik. Nah, karena temperaturnya itu bekerja pada temperatur yang sangat tinggi, maka kemudian kita juga perlu mencari solusi material yang tahan pada kondisi tersebut untuk kemudian dibikin menjadi komponen-komponen atau brain, misalkan blade dan lain sebagainya. Sehingga ini dicontohkan seramik itu kemudian bisa diaplikasikan sehingga nanti diberikan lapisan coating seramik pada blade turbinnya. Nah, kita tarik lagi di boiler. Apa yang perlu dilakukan di boiler adalah dengan menaikkan temperaturnya, average temperaturnya. Ya, jadi menaikkan average temperaturnya. Tapi konsekuensi dari menaikkan temperatur average-nya itu adalah menggeser, ya. Menggeser pada Tmax yang sama, kondisi 3 ini menjadi 3 aksen. Ya, sehingga kemudian kita bisa melihat ketika menaikkan temperatur, jadi pengen menaikkan temperatur, maka kemudian yang dilakukan adalah dengan menaikkan pressure-nya. Jadi increasing the boiler pressure. Maka kita melihat dari perjalanan alat
boiler yang ada di dunia ini, mulai dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade. Misalkan di tahun 1922 itu nanti semakin naik, mulai dari 400 PSI absolut, ya PSI absolut, kemudian naik menjadi 4.500, kemudian naik terus sampai terjadi di atas, ya pressure-nya itu 22 megapascal. Nah, jadi perlu diketahui dari yang mula-mula adalah 2,7, sekarang di atas 22. Sehingga itu menaikkan thermal efisiensi sampai bisa 40%. Nah, untuk fossil fuel dan sampai 34% untuk nuklir power plant. Itu cara-cara untuk menaikkan efisiensi daripada kinerja actual siklus Rankine yang actual. Nah, contohnya itu ada di example 310.3 di mana efek daripada naiknya pressure dan naiknya temperatur itu di boiler itu akan bisa menghasilkan efisiensi yang lebih baik lagi di contoh yang ini. Ya, jadi dari proses ini maka bisa kita lihat kalau dia mula-mula 350 itu performance-nya seperti ini. Kalau dia dinaikkan menjadi 600 maka performance-nya menjadi seperti ini. Demikian juga nanti dinaikkan temperatur sekaligus dinaikkan pressure, ya, maka dia akan menjadi yang paling optimal di C di sini, sehingga nanti akan bisa mendapatkan efisiensi paling bagus yaitu 43 untuk yang paling kanan, ini 43, kemudian 37,3 ini yang tengah, sementara yang awalnya itu adalah 33. Ya, bisa dilihat efisiensinya naik 10% dari yang awalnya dengan menaikkan pressure dan menaikkan temperatur. Baik, saya kira demikian teman-teman sekalian apa yang bisa kita sampaikan pada pekan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan, kita bisa jumpa di kuliah sinkron. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin salah kata atau kadang ada kekeliruan, nanti bisa kita revisi pada kuliah-kuliah selanjutnya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam.